You are listening Pas FM, Radio Business Surabaya. Pas FM mempersembahkan talk show Pojok Bisnis, mengupas tentang permasalahan bisnis dan solusinya. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore mitra bisnis. Riki Santoso hadir kembali menemani Anda kali ini di Pojok Bisnis, dan tentunya akan ada informasi menarik yang bisa Anda ikuti kali ini terkait dengan investasi. 2020 ini mengajarkan kita banyak hal ya mitra bisnis, terutama untuk bagaimana cara kita mengelola keuangan, dan tentunya sekarang lagi ngehits banget investasi. Mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk berinvestasi dengan cara yang aman pastinya. Dan sore hari ini Riki Santoso menemani Anda dan sudah kedatangan dua teman-teman dari Komunal. Ada Yonatan, Marketing Manager, dan Gracelyn Angela, Marketing Associate. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Hey. Wah, gimana kabarnya? Saya sehat walafiat ya, sukacita sekali sore hari ini. Gak sabar nunggu hari ini ya, ngobrol-ngobrol sama Pas FM. Yes. Ya, ngobrol tentang investasi terutama di Komunal ini kayaknya juga lagi naik daun banget ya. Iya, benar sekali. Oke, by the way, sehat ya? sehat. Kelihatan ya di sini ya, Yes. sukacita banget. Soalnya kayaknya kesehatan di sini jadi faktor utama yang paling penting, dan tentunya selain kesehatan juga keuangan, investasi, that will be number one too ya. Iya. Jadi untuk Komunal sendiri ini mungkin bisa diceritakan sedikit. Komunal ini apa sih? Silakan, siapa ini? Ya, saya Grace. Oke. Iya, jadi Komunal ini simpelnya adalah suatu platform yang namanya itu P2P Oke, atau P2P. peer-to-peer. Jadi ini adalah suatu platform yang menengahi orang yang mempunyai dana sama orang yang membutuhkan dana. Jadi ini simpel sekali sebenarnya, suatu platform yang sangat memudahkan kita untuk mengembangkan dana dan bagi orang yang butuh dana. Ya. Iya, jadi ya it's very amazing. It's we call borrower and lender, right? Yeah. Ya, benar sekali. Istilahnya di dunia P2P. Oke. Ya, borrower and lender. Benar sekali. Dan ini memang sistemnya ini mirip-mirip ya sama bank. Karena kan menghimpun dana, Yes. lalu menyalurkan dana. Tapi it's very simple ya, jauh much simpler dan bank, karena memang udah terdigitalize ya. Jadi pakai aplikasi, mau jadi borrower juga udah di website aja, nggak perlu ketemu secara physically. Apalagi sekarang kita harus ngurangin kontak ya. Social distancing guys. Nah itu jadi kayak benar-benar memudahkan banget, dan kita kalau mau mendanai pun juga tinggal ya udah langsung ke websitenya aja gitu. Ya, tapi memang ada beberapa hal yang mirip sih sama bank tadi kan ya, Yes. menghimpun dana dan menyalurkan. Tapi juga ada perbedaan nih. Misalnya kita, aduh aku mau buka usaha, lalu aku butuh dana. Tapi mungkin di bank ini syaratnya kan lebih rigid ya. Iya. Kan lebih rigid, banyak Yes. rules-nya gitu. Tapi kalau di B2P ini ya lebih much simpler gitu. Udah pakai AI, artificial intelligence, terus Ya. udah pakai tech. Jadi udah jauh dimudahkan gitu sama teknologi ya. Ya. Thank God ya. Udah digitalize era milenial gitu. Nggak perlu ngantri karena semua bisa dilakukan di rumah ya. Iya, benar sekali. Nah, terus bedanya lagi kalau kita di bank ini, kita kan misal nih deposito, terus bank nanti nyalurin dana ke usaha-usaha lain, tapi kita nih nggak ngerti uangnya kita ini siapa ya yang pinjam gitu. Yes, diputerin kemana Ya, nih? we don't gitu know ya. for sure. Yes. Tapi kalau di P2P nih, kita bisa milih projectnya, kita bisa tahu siapa yang kita pinjamin, kita bisa analyze sendiri. Kalau risk appetite-nya kita ini seperti apa, kita bisa lihat laporan keuangannya, jadi kita bisa analisa sendiri gitu. Keren Kita ya. bisa pilih-pilih projectnya, bunganya juga bisa kita pilih berdasarkan credit scoring. Wah. Gitu. Jadi ya. Jadi semua tergantung kita gitu ya. Iya. Mau invest berapa, mau project mana yang kita handle gitu ya. Keren banget. Dan tentunya ini menarik sekali karena ya we call it 2020 kita belajar banyak, 2021 that's why investasi booming banget. Banyak platform investasi, tapi salah satu yang sepertinya safe ya, karena ini sudah OJK sudah masuk juga di sana, adalah Komunal gitu ya. Nanti kita mau ngobrol banyak lebih lanjut tentang Komunal, terutama tentang lender ya.
Ya. Bahasanya tentang lender ya. Benar. Atau peminjam. Pemberi dana. Pemberi dana. Oke. Lender. Yes. Kita akan bahas itu karena ini menarik sekali. Saya jadi tertarik karena kayaknya anak muda sekarang udah mulai tertarik investasi gitu ya. Mulai lebih dini. Oke, tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Riki Santosa masih menemani Anda ngobrol tentang hal-hal menarik bersama Komunal. Dan untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung WhatsApp di 0812 144 kali 043 atau melalui dua sosial media Pas FM, ada Instagram dan Twitter dengan ID yang sama @pasfmsby, atau bisa langsung melalui line telepon kami di 504 2288. Kami akan kembali setelah jeda. Gimana mah? Ramai ya di mall? Tanggal muda kan? Ya gitu deh Pak. Untungnya Mama udah list semua kebutuhan, jadi nggak kelamaan. Tapi pesanan papa nggak lupa kan? Nggak dong. Nih. Loh, mah, kok pesanan papa ini doang? Shampoo dan conditionernya mana? Papa, ini tuh Santos Romeo 3-in-1. Udah ada semua. Udah sekalian sabun mandi, shampoo, dan conditioner. Praktis dan yang pasti ekonomis. Papa pasti suka. Wah, ya pasti dong. Mama emang jempolan. Santos Romeo 3-in-1 by Sekawan Cosmetics. Sampo, conditioner, sekaligus sabun mandi. Komplit dalam satu botol. Diperkaya vitamin B5 yang membantu menutrisi dan memperkuat akar rambut. Moisturizer untuk menjaga kelembaban rambut dan kulit dengan aroma yang segar dan maskulin. Formulanya sangat cocok untuk rambut dan kulit kering. Dapatkan Santos Romeo 3-in-1 di toko-toko terdekat dan marketplace atau follow IG @santosromeo.official. Gue Chico Jericho. Ini cerita gue dan teman waktu mancing di pulau. Gue dapat kerapu, tenggiri, kakap. Buset, barakuda. Terus mau kita panggang nih ceritanya. Apes, kita lupa bawa bumbu masak. Untung gue selalu bawa kedelai hitam spesial kecap sedap. Temen gue nanya, kecap doang bro? Emang enak? Sambil ngeledek. Singkat cerita, gue bakar ikan di atas api unggun. Penasaran? Temen gue nyamperin. Dia bilang, Bray, aromanya sedap banget. Sambil lihat ikan panggang gue, dia ngomong, wih, kecapnya benar-benar hitam. Caramelize lagi. Sedap nih. Terus gue bilang, itu kedelai hitam spesial kecap sedap baru. Dia main nyerobot aja. Kecapnya meresap sampai ke dalam. Gue bilang, itulah rasanya kecap dengan high quality black bean. Akhirnya kita makan bareng deh sampai kenyang. Itu cerita gue yang paling berkesan dengan kedelai hitam spesial kecap sedap yang bikin masakan selalu looks good, taste good. Kecap sedap dari Wings Food. Info Falas. Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika, euro 1.21, dolar Australia 0.772, pound sterling 1.378, sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 104.7, dolar Singapura 1.328, Swiss franc 0.895, rupiah 13.990. Harga emas per troy ounce 1.844.4 dolar Amerika. Harga perak per troy ounce 27.67 dolar Amerika. Harga minyak mentah di NYMEX 58.12 dolar Amerika per barrel. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.181.67, melemah 27,19 poin. Mitra Bisnis Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI menyebutkan amblasnya jalan tol Cipali di kilometer 122 dari Cirebon arah Jakarta berdampak buruk terhadap arus barang. ALI mengungkapkan arus barang terancam lumpuh lantaran tol Cipali menjadi satu-satunya akses penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah akibat banjir di jalur lama Pantura. Masih Anda ikuti Talkshow Pojok Bisnis, mengupas tentang permasalahan bisnis dan solusinya. Masih menemani Anda, Mitra Bisnis Riki Santoso, ngobrol seru mengenai pengembangan dana bersama Komunal. Dan pastinya untuk Anda yang punya banyak pertanyaan ya, atau ingin memulai menjadi bagian dari orang-orang yang memberi dana, ini bisa langsung mengajukan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043 atau melalui
dua sosial media Pas FM, Instagram dan Twitter dengan ID yang sama @pasfmsby, atau juga langsung bisa melalui telepon di 5042288. Dan sore hari ini masih ditemani ada Yonathan, Marketing Manager dari Komunal, dan Graceline Angela, Marketing Associate. Nah, tadi kita ngobrol tentang P2P ya. Ini kan satu sistem pengembangan dana, ada borrower and lender. Tapi kita hari ini kayaknya mau fokus ke lendernya ya. Benar sekali. Nah, ini kalau dari sisi pemberi dana nih, apa sih yang membuat kita, si lender ini merasa aman nih naruh duit di Komunal? Nah, ini yang kita harus bersyukur ya. Karena ketika P2P ini masuk di Indonesia, ini booming sekitar tahun 2016-2017. Ini langsung dibarengi dengan regulator yang mengawasi. Dalam hal ini kita tahu sama-sama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, dulu ini P2P ini sebelum booming di Indonesia itu booming di China sana. Nah, waktu booming itu tidak dibarengi dengan regulasi sehingga waktu itu menimbulkan banyak masalah di China. Nah, tapi di sini di Indonesia benar-benar sudah diawasi, benar-benar kami juga sebagai P2P Komunal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, kami tahu betapa OJK itu memperhatikan setiap P2P yang terregistrasi itu ya. Jadi benar-benar para lender yang memberikan dana, saran, ini bukan saran ya, ini sesuatu yang wajib dilakukan kalau memberi dana di sebuah P2P. P2P kan ada banyak ya. Pastikan di P2P yang sudah terdaftar dan berizin OJK, itu sudah nggak bisa dinego kayak gitu ya. Jadi itu syarat mutlak kayak gitu ya. Dan tentunya Komunal salah satunya seperti itu. Dan kalau pernah dengar mungkin P2P ini kan ada yang bilang, oh P2P itu sama dengan pinjol ya, pinjaman online. Bisa dibilang sama, tapi mungkin pinjol itu kayak konotasi negatif gitu ya. Kan kita dengar banyak pinjol-pinjol yang debt kolektornya nggak sopan, dihubungi lewat kontaknya, kontak darurat, lalu kata-kata kasar dan sebagainya ya. Itu kami pastikan adalah P2P yang tidak berizin. Jadi kalau P2P yang legal kayak gitu ya, P2P yang legal itu tidak seperti itu kayak gitu. Jadi kalau baik meminjam dana maupun memberikan pinjaman dana, sekali lagi pastikan P2P-nya sudah berizin OJK ya. Itu mutlak ya. Mutlak, nggak bisa dinego itu sudah ya. Nah, salah satu ciri P2P yang diawasi oleh OJK itu adalah kami hanya boleh akses itu camilan. Nah, apa sih camilan itu? Jadi ini sekalian belajar ya kita ya. Kita hanya boleh mengakses itu kamera ya untuk selfie ya, selfie KTP dan sebagainya. Lalu mikrofon dan location. Kami tidak boleh mengakses kontak dari HP-nya lender itu. Jadi kita nggak akan bisa cari menghubungi orang lain dan sebagainya seperti itu ya, baca-baca kontak kita nggak bisa. Jadi itu salah satu syarat P2P berizin dan terdaftar OJK ya. Nah itu lalu sampai hari ini ya kita live ini yang saya lihat yang berizin dan terdaftar OJK ini sebanyak 149 sekitar segitu di Indonesia kayak gitu ya, yang itu cukup banyak. Tapi dibandingkan negara luar yang lebih maju, di Eropa juga ada P2P, di China juga masih ada, ini masih tidak sebanyak itu. Jadi ya kita bersyukurlah sudah dipersempit mana yang aman kayak gitu ya. Jadi lender punya pilihan ya, salah satunya di Komunal tentunya. Dan ini yang pilih yang pasti-pasti aja deh kayak gitu. bener. Karena apalagi kalau kita dengar berita-berita kemarin juga banyak yang heboh, kayak ada kasus-kasus penagihan itu bisa dipastikan bukan P2P yang diawasi dan terdaftar di OJK. Benar. Wow, jadi ini kalau ada rumor-rumor enggak nanti HP-nya dibajak, nanti ada ini tenang. Kalau bisa terdaftar dan diawasi OJK itu hanya camilan ya. Camilan ya. Benar. Sore-sore ini enak ngomongin camilan. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang P2P, banyak banget tadi yang terdaftar aja ada 100 something, walaupun kalau dibandingkan dengan ya negara-negara di luar seperti Eropa and something itu masih belum sebanyak itu. Tapi apa sih yang membedakan Komunal? Nah, silakan ini Chris mungkin mau membagikan ini. Apa yang membedakan Komunal dari yang lainnya ya? Jadi kita mau ulik dulu nih. Kita tarik garis yang lebih luar dulu. Jadi yang tadi kita udah mention ya, ada pinjol-pinjol yang serem-serem itu ya, yang buat orang kayak trauma gitu sama yang namanya pinjaman online. Itu sebenarnya memang dibagi dua secara garis besar gitu. Ada yang namanya
P2P konsumtif dan ada yang namanya P2P produktif. Oke. Nah, kalau yang konsumtif ini ya of course udah mention ya di namanya. Kalau pasti untuk kegiatan konsumtif, misal nih mau beli HP nggak punya uang tapi udah beli HP aja buat ngikutin tren misal. Oke. Atau misal apa ya buat uang nikah mungkin ya random itu. Waduh. Pokoknya kegiatan yang tidak untuk perputaran usaha. Jadi untuk kegiatan konsumtif gitu. Nah, yang membedakan komunal ini masuk di P2P produktif. Nah, uangnya yang kalau kita taruh dana di B2B, nanti uangnya tuh akan buat perputaran usaha tersebut. Jadi enggak untuk kegiatan yang konsumtif. Nah, itu sih yang membedakan. So, ya it's very great sih. Jadi kita bisa analyze laporan keuangannya, kita bisa tahu performance perusahaannya. It is safe kalau aku taruh dana di P2P produktif kan kita bisa lihat sendiri performance-nya kan. Ya, seperti itu. Dan yang very great lagi, ini ada yang namanya tuh invoice financing. Oke, what is it? Ada invoice. Jadi invoice ini, misal nih, kita ini punya dana, suatu usaha ini punya project nih di perusahaan PTA nih misal. Tapi kan uangnya kan nggak bisa langsung cair ya di perusahaan tersebut. Lalu invoice-nya ini bisa dijaminin. Dijaminin kan, jadi so it's safe ya. Kita tahu, ternyata memang perusahaan ini nih punya project memang di PTA ini. Dan payernya ini kan istilahnya tuh payer yang punya project dari perusahaan tersebut yang membayar. So ya kayak kita tahu perusahaan ini tuh ya udah dikenal gitu namanya. Jadi kayak apa ya namanya bridging loan gitu sih buat perputaran usaha. Jadi bukan yang kayak ya serandom itu atau yang kayak buat liburan gitu ya. Waduh. Kita keluar liburan bingung bayarnya gimana. Nah. Kalau yang borrowernya di komunal ini jadi kan mereka pinjam dana, borrower pinjam dana di komunal, lalu kita tinggal tunggu aja itu borrower dibayar sama yang punya project kayak gitu loh. Jadi yang borrower dibayar sama yang punya project, payernya lalu dibayarin ke kita. Jadi lebih jelas dari mana pengembalian dananya itu berasal. Berarti bisa dikatakan juga lebih aman ya. Karena dari sektor produktif, bukan konsumtif. Karena kalau yang kemarin mungkin karena ini ya banyak banget kasus yang berkutat di sektor konsumtif ya. Jadi mungkin orang tuh mindsetnya wah P2P ini nggak beres gitu. Padahal nggak ada nih kayak komunal ini dia bergerak di sektor produktif. Iya. Dan bahkan kita bisa milih proyeknya sendiri yang mau kita ambil itu apa gitu ya. Oh transparan sekali. Ini kalau misalnya orang yang belum pernah nih atau belum mengenal konsep P2P sendiri untuk penggunaannya gampang nggak sih? Penggunaan P2P ya ini sangat mudah. Jadi yang pertama ini kita lagi kekinian itu kan pakai aplikasi, semuanya itu pakai aplikasi, semua ada di handphone kayak gitu ya. Tapi ada juga yang lebih suka pakai website. Jadi kalau penggunaan P2P terutama di komunal ini kita punya beberapa channel kayak gitu ya. Yang pertama bisa akses website kayak gitu, websitenya komunal.co.id. Lalu juga bisa download aplikasinya di Android. Nah, di Android itu ada komunal, dicari aja pakai K ya, KOMUNAL kayak gitu ya. Lalu ada juga di Apple Store. Jadi kami betapa mudahnya itu kami punya berbagai channel tersebut kayak gitu. Jadi HP ini bukan cuman untuk joget-joget ya, ada aplikasi joget-joget kayak gitu ya. Jadi siapa yang tahu kalau HP kita ini ternyata bisa menghasilkan mengembangkan dana kita gitu ya. Jadi bukan cuma untuk scroll Instagram, like gebetan atau mantan kayak gitu ya. HP yang sama juga bisa mengembangkan dana kita loh kayak gitu. Jadi sangat mudah sih karena kita punya banyak channel di situ. Dan di sana juga sudah jelas maksudnya dari apa project yang kita tangani gitu, dan kita bisa baca apa itu project-projectnya. Jadi memang ada yang digarisbawahi di sini, ada trust yang dihubungkan dari komunal dan user pengguna. Gitu untuk lendernya. Wow, keren sekali. Ini untuk lender perkembangan di komunal gimana? Lender kebetulan tim kami ini kan yang sangat-sangat sering memantau ya dari tim Markom ini memantau perkembangan lender. Dari komunal berdiri ya, itu pertama kali kami Februari 2019. Itu sampai hari ini setiap bulan selalu meningkat
Jadi traffic lender kami itu selalu meningkat. Jadi yang lama itu lender lama masih setia, semakin sering mendanai, nominalnya semakin besar. Lalu ada juga lender-lender baru mulai berdatangan. Mungkin pertama nyoba danain dikit. By the way, di komunal bisa mendanai, nyoba dulu itu cuma 200.000. What? Iya, bayangin mendanai sebuah perusahaan dengan 200.000, ya kan? Jadi coba-coba dulu, mungkin beberapa coba-coba dulu, lama-lama semakin besar. Oh iya ya, nyaman juga di sini, enak ya, gampang juga ternyata mendanai sebuah perusahaan, atau juga bukan cuma perusahaan, ada juga UMKM kayak gitu ya. Beberapa ya kita juga tolong yang perusahaan yang baru merintis kayak gitu kan, bisa menolong juga kan dari sisi ekonomi mereka, perputaran ekonomi di Indonesia kita juga lihat kayak gitu. Jadi itu sih benar-benar gampang dan lender kami meningkat terus ya, Chris ya. Mungkin Chris ada yang mau ditambahin? Iya, ini bahkan bisa dilihat sendiri ya di websitenya komunal ini banyak testimoni lender nih. Dan juga di Instagramnya kita. Bahkan mereka tuh sangat trust sama kita karena kredit scoringnya komunal ini dikenal ketat banget. Ya, kayak tadi kayak buat dijaminkan invoice-nya tadi. Jadi kan lebih trustworthy. Dan lender-lender juga semakin trust dengan proses kredit scoringnya kita yang sangat baik ini. Wah, ini mungkin untuk Anda mitra bisnis yang saat ini sedang mendengarkan perbincangan dengan komunal, ini mungkin bisa sambil ini ya, ngecek-ngecek Play Store, download aplikasi, atau mungkin buka websitenya untuk bisa lebih jelas gimana gitu ya. Karena ini saya juga lagi buka websitenya komunal. Wow, 200.000, menarik. Nah, nanti kita akan bahas juga mengenai pertanyaan-pertanyaan mungkin tentang gimana sih cara memilih project, karena kan yang milih kan kita sendiri ya. Benar sekali. Atau kita juga mau tahu nih lebih lanjut kelebihan dari komunal nih apa sih gitu ya. Tetap tune in bersama kami Mitra Bisnis di Pojok Bisnis bersama Ricky Santoso, masih membahas tentang pengembangan dana di komunal hingga jam 5 sore nanti. Anda masih bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 atau melalui dua sosial media Pas FM, ada Instagram dan Twitter dengan ID yang sama @pasfmsb, atau melalui line telepon kami 504-2288. Kami akan kembali setelah jeda. Zaman sekarang apa-apa mahal, pemasukan gitu-gitu aja, stres deh. Makanya cari pemasukan pasif dong kayak aku, biar gaji nggak cuma numpang lewat. Gimana tuh caranya? Gampang, mulai 200.000 sudah bisa kembangin dana dengan imbal hasil 2% per bulan lewat komunal. Komunal, platform P2P lending asli Surabaya di sektor produktif. Komunal menghubungkan pebisnis yang butuh modal dengan kita nih, para lender yang pengen kembangin dana. Proses pendanaan pastinya aman dan nyaman, karena selain bisa memilih sendiri proyek pinjaman yang ingin didanai, komunal juga telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yuk pakai kode referral Halo Komunal buat dapetin voucher potongan 50.000. Wah, mantap. Langsung download aplikasinya. Komunal, tumbuh bersama komunitas. Kunjungi komunal.co.id dan follow Instagram @komunal.id. Ingat ya, Komunal, KOMUNAL. Mitra Bisnis, ciptakan kebahagiaan setiap momen kebersamaan dengan The All New Palisade yang istimewa dari Hyundai. Rasakan kemewahan suasana kabin yang luas dengan captain seat di baris kedua, berbalut nappa leather yang elegan di semua barisnya, sehingga terasa nyaman di setiap perjalanan. Dilengkapi fitur keselamatan pintar seperti Save Exit Assist yang memberi peringatan dan mengunci pintu mobil penumpang belakang saat ada kendaraan yang melaju dari sisi samping mobil. Jadi ini adalah fitur keselamatan jika ada anak kecil yang buru-buru ingin keluar tapi tidak melihat keadaan sekitar. Juga rear cross collision warning memberikan peringatan dalam kondisi kendaraan mundur ketika ada mobil lain yang mendekat. Sebagai SUV terbesar dari Hyundai, the all new Palisade tersedia dalam 3 varian, Prime, Signature, dan Signature All-Wheel Drive. Pesan sekarang di dealer resmi Hyundai atau online melalui Click to Buy. Dapatkan juga layanan Hyundai datang kemana saja untuk mendapatkan servis atau perawatan kapanpun, dimanapun. Info lebih lanjut klik www.hyundai.com. The all new Palisade for a remarkable life. Info Falas.
Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika, euro 1.211, dolar Australia 0.773, pound sterling 1.378, sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 104.65, dolar Singapura 1.328, Swiss franc 0.894, rupiah 13.990. Harga emas per troy ounce 1.847.1 dolar Amerika. Harga perak per troy ounce 27.72 dolar Amerika. Harga minyak mentah di NYMEX 58.12 dolar Amerika per barrel. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.181.67, melemah 27,19 poin. Masih Anda ikuti Talk Show Pojok Bisnis, mengupas tentang permasalahan bisnis dan solusinya. Pojok Bisnis masih menemani sore hari Anda mitra bisnis, masih ngobrol seputar hal menarik tentang pengembangan dana bersama Komunal. Dan tadi kita sudah berbicara banyak tentang lender, tentang apa itu peer-to-peer lending untuk Anda yang mungkin belum familiar dengan kata-kata tersebut. Nah, ini kita masih berbicara dengan teman-teman dari Komunal. Ada Yonatan, Marketing Manager, dan Griselin Angela, Marketing Associate. Nah, kalau kelebihan dari Komunal dibanding yang lain itu apa? Siapa yang mau jawab nih? Kelebihan Komunal dibanding yang lain. Nah, saya jawab nih. Yes, oke, silakan. Oke, jadi tadi sudah sempat di-mention sama Chris kalau credit scoring kami dikenal ketat ya. Apa sih credit scoring itu? Credit scoring itu jadi kalau ada borrower yang meminjam dana di kami tentunya dianalisa gitu ya, dianalisa, dan kami mau pastikan borrower atau project-project yang masuk ke website dan aplikasi kami itu benar-benar bermutu kayak gitu ya. Karena kami nggak mau kan tiba-tiba lender mendanai lalu loh kok gagal bayar, kami nggak mau seperti itu. Jadi benar-benar di awal pagernya, pintu depannya itu sudah kami perketat banget. Nah, jadi itu lender bisa tenang kayak gitu. Oh yang project-project yang masuk di Komunal ini sudah aman nih berarti kayak gitu. Jadi kami pastikan credit scoring kami ketat ya kayak gitu. Jadi lender bisa semakin aman dan yakin. Nah, lalu juga salah satunya yang disukai lender tentunya kita nggak usah pungkiri ketika seseorang mau memberikan dana kan tertarik dengan imbal hasilnya kayak gitu ya, kepingin returnnya saya kasih segini kembali berapa sih kayak gitu ya, itu yang dicari kan ya gitu. Ditebelin tuh. Itu nomor satu list prioritas itu kayak gitu. Nah, di Komunal ini kami bisa bilang ini cukup tinggi ya kayak gitu ya dalam imbal hasilnya. Jadi rata-rata imbal hasilnya ini sekitar 18-24% per tahun atau sekitar 1,5-2% per bulan tuh. Jadi jadi ketika lender-lender memberikan dana kayak gitu ya, jadi bisa dilihat, dihitung-hitung. Nanti kami juga menyediakan estimasi kalkulator di website kami. Jadi taruh segini bakal dapat seberapa sih kayak gitu, bisa kelihatan, dan sekitar 1,5-2% per bulan. Cukup menarik sih kalau buat saya gitu ya. Dan sekali lagi tadi sudah di-mention di awal, minimal pendananya hanya dengan Rp200.000 ya itu. Jadi kelebihan Komunal dibanding beberapa yang lain, mungkin yang lain itu ada minimal pendananya 1 juta dan sebagainya. Kan ada lender itu mau coba dulu lah dikit kayak gitu ya. Jadi bisa coba incip-incip kayak gitu ya. Wah, incip-incip ketagihan nanti. Incip-incip ketagihan. Banyak yang kayak gitu ya. Waduh. Lender setia kami yang sudah hampir 1,5 tahun ada kayak gitu ya. Kami lihat ini terus ada sampai sekarang kayak gitu. Nama-namanya kami sudah mulai hafal ya. Dari tim Markom ini kita lihat ini Bapak ini setia, Ibu ini lagi setia. Sudah mulai hafal kami tiap bulan ini. Itu saking ketagihannya ya. Saking ketagihannya kayak gitu. Dan tentunya ini masih aman, di level aman, karena kalau misalnya berbicara tentang peer-to-peer lending atau apapun itu yang berkaitan dengan return, kan agak nggak masuk akal juga ya kalau misalnya kita ngasihnya berapa, returnnya ternyata jauh lebih gede gitu ya. Dan Komunal memberikan yang return yang cukup masuk akal dan bersaing sekali untuk orang-orang yang ingin mencoba, apalagi dengan 200.000 loh. Wow, benar sekali. Nah, ini untuk kalau misalnya kita mau jadi lender nih atau peminjam dana di Komunal, ini syaratnya apa sih? Gampang banget ya. Tadi syaratnya ini tinggal ya punya KTP ya. Yes. Pasti ya. Terus langsung aja ke websitenya Komunal atau ke aplikasinya Komunal. Terus langsung isi data dikit.
Lalu jangan lupa masukin kode referral ya. Halo Komunal. Guru besar semua. Halo Komunal. Iya, khusus pendengar setianya Pas FM nih. Waduh. Dapat voucher cash fresh 50.000. Wah, menarik banget nih. Waduh. Nah, ini kalau misalnya kita mau daftar di peer-to-peer komunal, caranya gimana? Iya, tinggal isi data aja, simple di web. Nanti kita dari komunal akan ada proses KYC ya, know your customer yang udah diregulasi juga sama OJK. Nanti kalau sudah oke, nanti udah bisa langsung mendanai. Pakai voucher tadi, kode potongan juga. Wah. It's very easy, simple. Ayo mitra bisnis, kapan lagi nih? Kalau mau tanya-tanya di mana Chris? Kalau mau lebih lanjut setelah ini mungkin? Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai pendanaan di komunal nih, bingung. Boleh di Instagramnya komunal, tinggal di DM aja direct message, atau di websitenya komunal nih juga bisa ada live chatnya langsung. Jadi nanti ada yang bantu, memandu. Interaktif ya, jadi bisa untuk Anda yang penasaran bisa langsung menuju Instagramnya komunal, atau mungkin bisa langsung ke websitenya komunal. Ini Anda bakal dapat banyak informasi di sana yang tentunya akan menjadi anggota next ya, yang incip-incip ketagihan. Benar. Dan kami dari tim Markom ini kami suka kok ngobrol dengan lender. Jadi ya, ketika tanya-tanya itu pasti mendapatkan jawaban yang bukan kaku gimana gitu ya, bukan template, tapi kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi bingungnya apa kita bantu. Kita suka kok ngobrol dengan lender kayak gitu ya. Jadi ada hubungan yang dibangun antara komunal dengan lender seperti itu. Yes. Dan tentunya ini menarik sekali untuk Anda mitra bisnis yang ingin memulai untuk mungkin masuk ke dunia pengembangan dana ya. Ini komunal bisa jadi salah satu alternatif yang bisa Anda lihat, karena dilihat sendiri komunal adalah peer-to-peer yang bergerak di sektor produktif, dan tentunya di sana banyak transparansi yang bisa Anda dapatkan, terutama Anda juga bisa memilih proyek yang akan Anda biayai. Menarik kan? Nah, Anda bisa langsung buka website komunal, ini bisa di komunal.co.id ya, atau mungkin bisa melalui Instagram di komunal. Instagram komunal apa? Komunal.id. Komunal.id ya, itu bisa langsung melihat dari postingan Instagram komunal. Dan tentunya kita akan next pertanyaan, kita akan ngebahas tentang cara memilih project yang baik di komunal tuh gimana sih, karena kan yang milih kita sendiri ya. Benar. Wah, tapi emang sebelum kita pilih, komunal udah menjadi filter pertama, gate ketat untuk bisnis-bisnis yang bisa masuk ke komunal ini apa aja. Jadi sebenarnya semua ini udah aman ya, tapi pasti kita sebagai orang yang ingin meminjamkan dana pengen lebih jeli lagi dong. Nanti mungkin bisa di-share, tapi sebelum itu kita akan beralih sejenak mitra bisnis. Tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Kami akan kembali setelah jeda. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power. Berani berkeringat. Hai, aku Agatha Chelsea. Kalian tahu nggak, punya kulit cerah glowing kayak wanita Korea itu mudah loh. Penasaran? Aku spill ya. Rahasianya adalah Korean Rice Milk dari K-Natural White. Body wash with skincare goodness. Terinspirasi tradisi kecantikan Korea, Korean Rice Milk mengandung vitamin B tinggi dan vitamin C. Sekarang aku pakai K-Natural White wangi cotton flower. Busanya lembut. Begitu diusap ke kulit, rasanya kulitku terregenerasi. Jutaan sel kulit menjadi cerah. Dan wanginya, soft banget. Aku juga punya K-Natural White Sparkling Magnolia. Wanginya
so sweet. Kalau yang aloe vera, smells so refreshing. Semua bilang kulit cerahku skin glows banget. Kwang Skin, kamu ingin kulit glowing Korea seperti aku? Get it now. K Natural White Body Wash. Glowing is yours. Mitra Bisnis, pameran Indonesia International Motor Show 2021 kembali ditunda seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Jawa Bali. Awalnya IIMS 2021 akan digelar pada tanggal 18 hingga 28 Maret di G-Expo Kemayoran, Jakarta, namun terpaksa ditunda menjadi bulan April mendatang. Info Falas. Kembali kami sampaikan nilai tukar sejumlah mata uang dibandingkan dengan dolar Amerika, euro 1.211, dolar Australia 0.773, pound sterling 1.379, sementara dolar Amerika dibanding yen Jepang 104.6, dolar Singapura 1.327, Swiss franc 0.894, rupiah 13.990. Harga emas per troy ounce 1.847.6 dolar Amerika. Harga perak per troy ounce 27.71 dolar Amerika. Harga minyak mentah di NYMEX 58.19 dolar Amerika per barrel. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.181.67, melemah 27,19 poin. 104.3 Yo， 新的春眠不觉晓，感觉万事都美好，一起欢迎光临佛年美好，恭喜恭喜恭喜你！ Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Pas FM. Masih Anda ikuti Talk Show Pojok Bisnis, mengupas tentang permasalahan bisnis dan solusinya. Untuk Anda mitra bisnis yang sudah sepertinya tertarik banget untuk masuk ke komunal ya, ini jadi salah satu hal menarik yang mungkin ada di benak Anda, sudah Anda simpan gitu ya. Gimana sih cara untuk memilih proyek yang akan kita danai? Tentunya sore hari ini Riki Santoso masih menemani Anda di Pojok Bisnis bersama teman-teman dari komunal, ada Yonatan dan juga Grace. Nah, ini menarik nih, kalau misalnya kita masuk ke komunal, gimana sih cara milih proyek yang baik di komunal? Siapa yang mau jawab nih? Saya. Oke, silakan Yonatan. Jadi di komunal ini kan konsepnya lender ini bebas memilih sendiri proyek mana yang ingin didanai. Jadi bukan menitipkan dana di komunal lalu komunal yang pilihin, enggak ya. Terserah Jadi komunal. enggak gitu sih. Kita kasih pilihan kembali ke lender. Jadi benar-benar lender ini punya kebebasan untuk memilih. Nah, dari kebebasan ini mana sih, kan bingung tuh kadang-kadang kayak gitu ya. Wah, ini ada puluhan project nih, mana yang bagus? Bingung nih kalian. Ini saya kasih tips nih. Tapi sebelumnya saya jelasin lagi kalau yang di listing itu sudah bagus-bagus ya, ya. Jadi bagus kayak gitu ya. Nah, kami bisa sarankan kalau lender ini bisa melihat, kan setelah dipilih-pilih di scroll gitu ya, ada dilihat detailnya, lalu bisa download fact sheet. Apa sih fact sheet itu? Fact sheet itu lembaran di mana kami memberitahu sekilas tentang borrower tersebut. Jadi project ini digunakan untuk apa gitu ya. Borrower ini sudah berapa tahun sih bekerja di bidang ini kayak gitu ya. Usia usahanya berapa tahun, lokasi borrower itu di mana, laporan keuangannya kami juga kasih loh, laba ruginya, neracanya. Dari situ kan lender bisa lihat, oh ini sehat nih perusahaannya karena laba ruginya bagus banget, nggak mungkin dia nggak bisa bayar kayak gitu ya. Jadi kami tunjukkan laporan keuangannya borrower, kami juga jelasin pinjaman ini untuk apa kayak gitu ya. Lalu sudah berapa kali sih borrower ini mendanai di komunal, pinjam dana di komunal kayak gitu. Jadi saran saya cuma satu, kalau memilih proyek yang bagus adalah dibaca fact sheet-nya kayak gitu sih, dibaca fact sheet-nya, dipelajari, direnungin, ya dibawa tidur juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena ada banyak kan, ada 12 proyek itu dibaca satu-satu kan, dibaca satu-satu, tapi dari sini loh
pengetahuan lender itu bisa semakin tajam kayak gitu ya. Lama-lama terbiasa. Oh ini bagus, ini beberapa lender kami ini punya project favorit ya kayak gitu ada. Oh saya suka project yang ini. Setiap ini di launching ditembak langsung, nggak usah dibaca kayak gitu ya. Awal-awal kan dibaca, lama-lama terbiasa. Oke, wah menarik ya. Ini kalau misalnya untuk pemula nih, bahkan yang sepertinya masih benar-benar awam. Nah ini untuk melihat secara simpelnya sendiri, karena ya sekali lagi project yang udah masuk di komunal ini adalah project-project yang bagus karena komunal as a gate ini udah menyaring, memfilter secara jeli gitu ya proyek-proyek yang masuk. Nah ini kalau misalnya untuk anak muda nih, aduh kayaknya yang simpel-simpel aja deh, nggak mau baca yang banyak-banyak. Ada tips and trick gak sih? Iya, kalau dari sesama milenial nih, sama anak muda juga nih, kalau misalnya mager gitu ya, aduh baca laporan keuangan ini kan kita bisa lihat nih, jadi di komunal tuh ada yang namanya payer tadi. Misal nih petani A punya klien PT ABC gini. PT ABC ini udah well known sama orang-orang, udah sahamnya blue chip, udah tahu kan pasti. Nah, jadi kan kita bisa analyze dari payernya yang punya project ini. Ya gitu sih, salah satu hal yang simple banget. Terus kan juga ada jenis projectnya, ada invoice financing. Nah, invoice tadi kan yang kan kelihatan banget nih namanya, invoice financing project PT ABC kayak gitu. Nah ini kan udah jelas banget. Jadi kita bisa lihat kalau invoice financing ini lebih low risk ya. Mungkin aku risk appetite-ku ini nggak seberani ini ya. Ya udah aku pilih yang invoice financing. Jadi gitu. Jadi bisa terlihat sendiri dari namanya itu udah sesuai selera aku nggak sih? Ya kalau mager banget itu itu yang udah mager banget. Yes. Lalu ada sektornya ya mungkin ya. Jadi kayak ada sektor misal restoran kayak gitu ya, terus lender ini suka, wah aku ini yakin banget kalau resto ini tuh nggak mungkin nggak bayar kayak gitu kan. Jadi kayak wah, jadi tergantung, ada yang sukanya mungkin di industri digital misal ya. Wah ini kalau misal ada bahwa kami yang membuat handphone kayak gitu ya, versi terbaru, wah kan lender ini pasti bagus nih kayak gitu kan. Ada kepercayaan yang itu gampangnya dibaca dilihat lah kayak gitu. Yes, misalnya nih ini payernya sektor logistik. Wah, sekarang ini sektor logistik nih lagi pop up banget, lagi boost. Semua orang beli online soalnya ya. Iya. Dan jadi salah satu alternatif. Yes. Dan itu nggak usah buka fake sheet, nanti komunal ini udah sediain juga track recordnya dia. Udah berapa kali pinjam, itu udah ada di sekilas di webnya. Berapa kali udah pinjam lunas, pinjamannya berjalan. Misalnya udah pinjam 40 kali, oh ya track recordnya ini tentu ya kita bisa. Nah itu yang jadi project favoritnya orang-orang. Oke. Emang berapa banyak sih project atau sektor yang ada di komunal? Kalau projectnya sampai hari ini jumlah pinjaman seingat saya karena banyak gitu ya, itu hampir lebih dari 2.000 ya. 2.000 pinjaman kayak gitu. Jadi seminggu itu kurang lebih sekitar 15 project baru dirilis. Jadi nah ini kami mau bilangin kalau di komunal ini rilis projectnya itu setiap Kamis pagi. Jadi bisa lihat di setting di alarm HP-nya gitu kan. Setiap Kamis pagi bangun tidur langsung dilihat, wah ada 15 project nih. Ada yang restoran, ada yang bergerak di logistik dan sebagainya, mana yang disuka kayak gitu. Jadi bisa diatur jadwalnya untuk siap-siap kayak gitu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu ditabung dulu uangnya kayak gitu ya. Apalagi ini kan abis ini kan Xinjia kayak gitu ya. Ada tahun baru Cina, hari Jumat kayak gitu ya. Habis dapat angpau ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ditabung dulu, jangan diborosin. Hari Kamis masuk di komunal seperti itu. Ini mungkin bisa jadi salah satu faktor yang menarik ya di komunal. Kita investasi tapi seru gitu ya, karena kita terlibat langsung. Ada engage yang dibangun oleh komunal dengan para penggunanya. Apakah itu juga jadi salah satu trik komunal untuk bisa menarik atau menggait pasar? Iya sih, boleh dibilang kalau selama ini tim Markom kami berhubungan dengan lender itu nggak formal-formal gimana, karena kami ini lender dengan kami ini kan rekan ya kayak gitu. Jadi bukan klien yang gimana, jadi kami mau membangun hubungan baik. Dan nanti dicoba deh pendengar Pas FM ini, nanti coba di chat ya, di WA, di berbagai channel kami via email dan sebagainya, nanti akan wah ternyata enak juga ya kayak gitu di komunal ini, nyaman lah kayak gitu. Dan ini kalau untuk terakhir promo komunal yang sedang berlangsung apa sih? Nah ini ya untuk yang tadi bagi khusus nih spesial banget di sore hari ini untuk pendengarnya Pas FM dapat kode potongan 50.000.
Untuk yang mau daftar nih, cus sekarang kan belum Kamis pagi. Nah, nanti daripada sebelum ketinggalan, ya udah, ayo kita daftar sekarang dan masukin kode promo Halo Komunal. Itu untuk pendengarnya Pas FM. Nah, misal, wah aku satisfied nih sama Komunal, seneng banget. Terus mau ngajak temen nih, si A ini, ya ayo ikut. Nah, bagiin aja kode referralnya kita ke temen. Nanti kita dapat potongan 100.000. Teman kita juga dapat 100.000 cash. Wah, menguntungkan. Nah, itu kalau bisa ngajak teman, namanya kode referral. Yes, wow, menarik sekali. Ini kita akan beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kita bakal bahas karena kayaknya seru-seru juga pertanyaannya. Sesuai dengan caranya Komunal, ini seru banget cara baru untuk Anda memilih project sendiri ini. Wah, menarik ya mitra bisnis. Untuk tahu lebih lanjut tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya, karena kami akan kembali setelah jeda. Cara dapetin uang yang banyak, cek. Oh my god, belum juga ada yang bisa nebak dengan benar, guys. Gimana kalau kita naikin lagi hadiahnya jadi 1,5 juta rupiah? Jadi kita bisa ngedapetin uang tunai 1,5 juta rupiah kalau bisa menebak dengan benar situasi apakah ini. Cluenya terdiri dari 17 kata. Kirim jawaban beserta nama dan daerah tempat tinggal ke nomor WhatsApp 0811 2657 968. Oke, 0811 2657 968. Nah, satu orang yang menjawab dengan benar bakal mendapatkan uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah yang hanya diumumkan di radio kesayanganmu ini. Tebak ya? Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti talk show Pojok Bisnis, mengupas tentang permasalahan bisnis dan solusinya. Sudah berada di segmen terakhir Mitra Bisnis. Riki Santoso menemani Anda di Pojok Bisnis bersama teman-teman dari Komunal. Ada Yonathan dan Grace yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp Pas FM 0812 144 kali 043, atau juga bisa melalui dua sosial media Pas FM, ada Instagram dan Twitter dengan ID yang sama @pasfmsb. Sebelum kita ke pertanyaan, tadi kode yang harus dipakai untuk masuk Komunal untuk khusus pendengar Pas FM apa nih? Halo, HALO, Komunal, nyambung semua dan caps lock semua. Wah, ini Anda akan dapat cuan lebih banyak nih kayaknya. Iya. Cuan langsung fresh. Nah, ini ada pertanyaan dari Andre nih, kalau menjadi lender di Komunal minimal usia berapa ya? Selama punya KTP langsung cus. Wah, ini bisa jadi ini ya, salah satu cara juga mungkin untuk milenial yang mungkin mulai tertarik untuk hal-hal semacam ini. Wah, apalagi di tempat yang aman tentunya dan terjamin ya. Nah, lalu ada juga, wah ini dari Ibu Dewi, apa saja syarat untuk pinjam di Komunal, berapa lama waktu pencairannya, dan bagaimana dengan cara pembayarannya? Terima kasih. Oke, jadi sesuai regulasi OJK ya, jadi sebagai peer-to-peer lending, kami ini mempunyai plafon pinjaman 2 miliar. Jadi bisa pinjam sampai 2 miliar dan tenornya, lama pinjamannya 18 bulan. Nah, untuk cara pinjamnya gimana? Nanti mungkin bisa kontak lebih lanjut ya, karena ada beberapa syarat teknis, tapi yang pasti juga beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti KTP, NPWP dan sebagainya. Dokumen-dokumen umum sih. Lalu ada sedikit ngobrol-ngobrol dengan tim business development kami seperti itu ya. Jadi untuk yang berencana meminjam dana, silakan bisa kontak lebih lanjut aja seperti itu. Tapi pencairannya kira-kira berapa lama? Ya mungkin sekitar dari ngobrol-ngobrol lalu disetujui itu ya mungkin 10 hari mungkin ya, sekitar 10 hari. Wow, lebih cepat ya kalau cepet misalnya banget di bank ya. Bener. Wow. Lalu ada pertanyaan lagi nih.
Bisakah usaha yang masih mau berdiri ada kesempatan untuk pinjam di komunal, sedangkan kalau mau ajukan pinjaman di bank minim usaha sudah berjalan 2 tahun? Terima kasih. Nah, ini kita kan kepingin juga kan membantu para pengusaha baru kayak gitu yang sedang merintis. Jadi bisa enggaknya kita coba ngobrol dulu aja kayak gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol dengan tim kami, nanti sebisa mungkin kami akan bantu untuk di listing ya. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa enggaknya mungkin bisa ngobrol lagi di WA yang sama, di DM IG yang sama, bisa di email yang sama ya. Jadi seperti itu sih. Oke. Next ada dari Pak Hendra. Ini untuk orang yang ingin menjadi lender, apakah ada apakah akan ada bantuan untuk mengawasi dari teman-teman komunal untuk misalnya memberi masukan, ini seperti ini seperti itu, gimana? Ya pasti bisa kok, langsung aja chat di live itu. Nanti kalau misalnya butuh panduan lebih lanjut dari live chat itu bisa diarahin ke WA-nya kita tim marketing. Gitu. By the way, ini kan yang tanya mungkin kok dari Surabaya bisa ke kantor kami juga. Ya, kebetulan kan kantor komunal ini di Surabaya ya, di Jalan Greges ya, di daerah Arjuna sana, dekatnya Tunjungan Plaza ya, shopping ke kantor kami. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menemui. Tadi yang tanya siapa? Pak Andre ya, boleh ngobrol Pak di kantor kami, seneng banget kami. Wah, apalagi nih tim-tim komunal kayaknya ramah-ramah dan kalau diajak ngobrol enak ya. Iya. Sampai waduh ketagihan. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Oke, kita akan jawab. Ada dari Pak Yono di Sidoarjo. Dari pihak komunal adakah semacam pendampingan untuk ini memilih project? Sama tadi ya, bisa melalui live chat, nanti akan diarahkan atau mungkin bisa datang langsung ke kantornya komunal ya. Iya, benar sekali. Wow, ini menarik sekali. Nah, ini kalau misalnya dari orang-orang yang sudah bergabung di komunal, tadi ada banyak cerita. Ada yang awalnya nyoba-nyoba ketagihan. Ada cerita-cerita lain nggak mungkin yang bisa di-share ke Mitra Bisnis Pas FM? Oh, ini seru banget nih. Jadi kan kita kan listing Kamis pagi ya. Yes. Lender-lender itu saking excitednya, jam berapa? Kayak takut kehabisan gitu. Iya, sampai bener-bener gitu kan. Jadi beberapa project tuh memang mungkin jadi favorit atau dan nggak mau ketinggalan. Jadi efeknya tuh kerasa banget, lu udah kepenuhan. Jadi ya sampai seperti itu. Ada efek FOMO ya, fear of missing out. Jadi kayak antusias. Ada lender yang telat bangun lalu dia lihat, lo kok sudah penuh project ini, padahal saya suka gitu. Sering banget itu terjadi sih. Itu sering terjadi. Real testimoni dari kita yang di chat. Menarik sekali. Wow. Apalagi dengan mulai 200.000 kita sudah bisa ya masuk di komunal. Wow, keren sekali. Nah, sekali lagi mungkin bisa di-share kode referral khusus untuk pendengar Pas FM? Oh iya, spesial. Ini untuk pendengar Pas FM di sore ini. Halo komunal di caps lock semua dan nyambung semua. Dimasukkannya waktu daftar ya. Jadi waktu daftar pertama kali di kolom paling bawah itu ada kode referral. Nah, kode referralnya diisi aja Halo Komunal, HALOKOMUNAL ya. Wah, ini untuk Anda mitra bisnis yang mungkin tertarik atau curious nih lebih jauh tentang komunal, mungkin bisa langsung ke Instagramnya komunal.id ya. Benar. Atau mungkin bisa melalui website dari komunal di komunal.co.id, atau mungkin bisa langsung datang ke kantornya komunal di kantor komunal ada di Greges 3A. Wah, ini bisa langsung nyamperin nih. Cari yang namanya dua orang yang hadir sore hari ini, ada Yonatan dan Grace. Ya. Kalau pengen tahu kenalan langsung juga ya, karena dari suaranya wah enak banget nih ngejelasinnya. But thank you untuk teman-teman komunal. Mungkin ada lesson to learn terakhir yang mungkin bisa di-share ke Mitra Bisnis Pas FM about komunal. Ya, jadi kebanyakan lender kami ini usianya sekitar 25 sampai 25 sampai 35 tahun. Jadi kami bersyukur ya, anak-anak muda itu kan termasuk generasi milenial. Yes. Mereka sudah melek dengan masa depan mereka. Mereka juga kalau mendanai di sini kan juga membantu ya orang-orang yang baru membuka usahanya. Jadi kami berharap dan kami pesan-pesan ini ya jangan atau kurangilah head-on kayak gitu ya. Head-on shopping bisa dikurangi, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Jadi bisa mungkin mulai dananya untuk membantu. Jadi kalau di komunal ini bukan cuma mengembangkan dana, tapi juga membantu para pelaku usaha seperti itu. Jadi bisa
coba dulu ya, dan dikurangi hedonnya dan menjadi sobat komunal bersama kami yang bisa ngobrol-ngobrol dan tahu lebih lanjut seperti itu. Once again, thank you. Terima kasih banyak untuk Yonatan dan Grace yang sudah hadir berbincang di Pojok Bisnis. Terima kasih banyak, sukses buat teman-teman komunal, sehat selalu ya. Thank you, sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you. Terima kasih banyak untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung. Tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya, karena informasi ekonomi bisnis aktual masih bisa Anda ikuti hingga jam 8 malam nanti. Pukul 5 sore. Ingat, minum manis harus dengan gula tes. Gula yang sehat, 0 kalori, 100% herbal, mencegah diabetes. Gula tes, gula yang sehat. Gula tes, gula kita semua.